Halo, selamat malam teman-teman, rekan-rekan semua, sahabat-sahabatku. Ini adalah channel baru, umurnya baru beberapa hari. Namanya Japanese Ghost Story. Channel yang membawakan kisah-kisah, cerita-cerita horor dan mistis dari pelosok Pulau Jawa. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan membawakan cerita-cerita juga dari luar Pulau Jawa. Namanya memang Japanese Ghost Story, tapi bisa semua, dari luar negeri bisa kita bawakan semua. Saya Rio Haryo. Sebenarnya di channel ini kita bertiga, ada rekan saya namanya Mas Eri dan Mbak Yohan. Nanti ada penegak gilirannya juga akan membawakan cerita ini. Cerita ini diawali dengan sepasang suami istri yang tinggal di Residen Kedu. Kedu itu Jawa Tengah. Residen Kedu itu meliputi Purworejo, Kutoarjo, Kebumen. Ceritanya pasangan ini namanya Tarno dan Lasmi. Kita sebut aja gitu ya, namanya asli bukan itu sebenarnya. Dia itu pengusaha warung makan di kota mereka. Kejadian ini tahun 1986. Kisahnya ini tentang ritual pesugihan menjual garam di pemakaman pada tengah malam pada hari yang dianggap sakral. Siang itu pasangan Laksmi dan Tarno sedang pusing dan omongan mereka tuh tentang warungnya yang sudah tidak bisa diandalkan lagi, sepi pembeli, apalagi mereka harus bayar kontrakan dan kebutuhan hidup mereka tuh banyak sekali, hingga akhirnya mereka harus utang sana sini. Untung ada tetangga-tetangga mereka yang mau ngasih tangan baik kepada mereka, ngasih tangan. Nah, siang itu Tarno sambat sama istrinya, sambat tuh mengeluh, Bu, kok warungnya ade kok ya makin sepi ya, makin raso diandelne iki piye iki. Iya Pak, iki juga harus bayar kontrakan, tapi kok ya ora untuk ya Pak ya, sampai dino iki piye golek tak terus iku. Nah, iki piye ya Bu ya? Aku rencana arep milih modal ning omahe Raji. Rencananya saya mau minjem modal ke rumahnya Raji di kota lain ya. Raji itu sahabatnya Tarno. Nah, setelah bicara itu, istrinya pun mengiyakan, ya wes pinjam aja modal sama Mas Raji lah Mas, pinjam modal sama Mas Raji. Ya wes besok tak berangkat ya Bu. Ya besok paginya tuh subuh Tarno udah berangkat naik bis ke kota tempat Raji tinggal. Sampai di sana tuh langsung menuju ke rumah Raji yang menyambut Tarno sendiri dan no piye kabare no, yang ngene iki Ci, wis aku mumet kenapa warungku Ci ora iso diandelne pisan. Loh kenapa Ci? No. Siang itu pembicaraan masih seputar keadaan mereka berdua, cerita-cerita tentang keluarganya, hingga tiba siang Raji mengajak Tarno untuk makan siang di restoran yang cukup terkenal di kota itu. Kino, Drono, nih no, lihat no, wajar sekarang restoran itu pakai pesugihan. Ini rame ini pakai pesugihan, udah terkenal. Tapi itu kan sesat Ci. Ya udah harus sugih. Kalau kamu mau kaya, ya ini jalannya. Nah, Tarno
tuh sempat ragu ya, dan akhirnya Raji itu cerita cara dia mendapatkan kekayaan itu gimana, caranya itu seperti apa, ritual apa yang dilakukan. Tarno bimbang ya, hingga tapi akhirnya Tarno tuh terpengaruh sama Raji. Dia niat untuk melakukan ritual penjualan garam, jual garam di kuburan. Setelah sorenya Tarno pulang, sampai di rumah keinginannya itu diutarakan ke istrinya kalau dia pengen melakukan ritual jual garam di kuburan biar cepat segera dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Tapi istrinya yang taat sama agama itu nggak setuju, nggak mau. Tapi tetap Tarno kekeh dan tekadnya sudah membaca. Beberapa hari setelah itu ya, pas jatuhnya malam Jumat Kliwon itu, siangnya itu Tarno udah beli garam perongkol, garam kasar itu. Dia ukur segegam, dia masukkan ke dalam kantong, dia kemas. Dia udah siap itu mandi dan udah pokoknya udah izin sama istrinya, udah nekat lah, tekad-tekatan gitu lah, tekadnya udah baca. Malam itu sekitar jam 23 lewat, dia berangkat naik motor menuju pemakaman yang terkenal wingit dan angker di kotanya. Tidak disebutkan ya makamnya namanya apa, tapi memang terkenal wingit dan makam tua, angker. Sampai di sana Tarno tuh sebenarnya bimbang dan takut, perasaannya campur tuh, takut, udah takut melihat ini yang aneh-aneh apa gimana. Terus dia ingat juga akibat, sebenarnya dia tahu akibatnya apa, tapi ya udah karena dia pengen kaya sesaat, tekadnya udah membaca. Masuklah dia ke area pemakaman. Beberapa langkah dia berjalan pelan, tapi masih takut, perasaan takut, sambil teriak garam. Tiba-tiba dari arah belakang itu ada suara perempuan yang memanggil dia, "Mas, garam, tumbas garam nih mas." Tarno tuh menengok, "Oh, nggih, Mbak." Tampak seorang perempuan berkebaya, cantik, wangi, rambutnya juga bersih, semuanya bersih, putih, cakep sekali. Tapi ya itu mukanya pucat, tinggal ada darahnya. Pertama, "Pinten mas?" "Wis pun, terserah Mbak." "Loh, kok terserah aku toh?" "Nggih Mbak, ya wis kita bayar ya." Tak bayar ki. Perempuan itu mengeluarkan beberapa lembar ratusan ribu, diberikan ke Tarno, pun memberikan garamnya. "Nggih, matur nuwun Mbak." "Nggih Mas, mugi laris nggih daganganipun nggih. Teng mriki rame kok Mas. Rame manggil telas sampean." "Oh nggih Mbak, matur suwun." Tarno melangkah depan, jalan, jalan. Tiba-tiba tuh ada yang manggil lagi dari arah samping kanan, "Mas, aku tuku garam toh." "Oh, nggih Pak." Tarno tuh belum lihat itu apa, itu orangnya gimana tuh belum lihat, cuma suaranya memang di arahnya situ. Tarno nengok sambil berjalan ke arah, astagfirullahaladzim, dalam hati itu Tarno kaget minta ampun, itu jantungnya berdetak keras sampai keringatnya keluar. Itu yang Tarno lihat itu mayat berbungkus kain kafan, mukanya tuh hancur, belatungnya tuh keluar, matanya mau keluar. Itu yang disebut pocong. Pocong itu beli garam, itu garam sambil mengeluarkan uang lembaran ratusan ribu diberikan. Tapi Tarno tuh memang ya udah tekad-tekatan kuat ya, sekuat baja tuh. Dia udah sebenarnya gak tahan tuh lihat wujud dan baunya yang anyir tuh dan busuk tuh.
tapi ya udah memang jalannya seperti itu, harus dijalani Tarno. Tarno tetap mengambil uang dan memberikan garam kepada sosok pocong itu. Nah, dari situ Tarno berjalan lagi masuk ke dalam. Tak, 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 tak. Makin dalam itu kan makin makamnya banyak itu. Pohonnya makin pohon kamboja, pohon macam-macam lah, pohon gede-gede itu. Ada pohon randu juga. Nah, di situ tuh Tarno tuh dipanggil lagi, Mas, tugas garam Mas. Iya Mbak, iya. Tarno tuh nyamperin ke situ, ternyata sosoknya perempuan ya, perempuan. Tapi ini cantik juga, pucat cuma pucat. Dia beli garam, dia ngomong ya tanpa ngomong, cuma mau beli garam gitu ya, kasih Tarno. Dia keluarin uang lembaran ratusan ribu lagi, berapa Tarno terima, garam diberikan. Lah kok perempuan itu pas di depan Tarno tuh balikkan badan ya, ternyata belakangnya itu bolong itu kulit jeruannya tuh kelihatan bergerak-gerak. Jadi nggak tahu tuh di belakang punggung itu darahnya seger, ada kayak jeruan itu, tulangnya kelihatan. Tarno tuh muntah gitu. Tapi ya gimana lagi, udah resikonya. Perempuan itu terbang sambil cekik. Tarno setelah muntah istirahat di situ, dia minum di situ, muntah berapa menit lah, setengah jam dia istirahat di situ. Kira di jalan lagi masuk ke dalam. Tiba tuh, wah garam, kasar loh, garam. Tarno kaget itu, dia nggak tahu itu gimana orangnya itu, kok kasar. Garam, cepat garam. Orang teriak-teriak. Ternyata tuh orangnya itu dari depannya Tarno itu tuh sosoknya itu tinggi besar, jadi kepalanya Tarno tuh posisinya di dengkul makhluk itu makhluknya itu berbulu hitam lebat seperti gorila tuh, gede, taringnya keluar, mata merah nyolot menyorot ke arahnya Tarno. Mana garamnya, cepat garamnya. Tarno gemeteran ngasih garam akhirnya ke makhluk itu. Tarno sampai terkencing-kencing gitu karena tangannya gede banget makhluk itu, tangannya segede-gede pisang Ambon itu, sambil ngasih duit itu. Duitnya ngasihnya juga dilempar ke mukanya Tarno makhluk itu. Terus gak berapa lama tuh Tarno tetap mengasih garam dengan baik. Nggak berapa lama lagi tuh Tarno itu dikencingin sama itu makhluk. Genderuwo itu dikencingin, mukanya basah. Tarno tetap nekat-nekatan tetap jalan lagi ke depan, masuk ke area kuburan lagi. Dalam keadaan basah kulit karena dikencingin ya. Masuk lagi. Nah dia tuh kok ada yang manggil lagi, tapi ini, Mas garam Mas, aku tuku garamnya toh, kini butuh garam ki. Ya Tarno tuh nggak ngeliat kok, suara arahnya kok kayak dari bawah gitu ya. Tarno tuh nengok ke bawah, ternyata tuh ada kepala nih, dekat kakinya tuh kepala orang gitu, tapi kepala aja tuh, cuma nyengir gitu. Tapi di situ udah ada lembaran duit ratusan ribu. Jadi Tarno tinggal ngambil dan ngasih garam orang. Gih, matur nuwun nggih Pak. Gih Pak D. Mungkin laris ya. Kepala itu seperti itu sambil ketawa gitu. Tarno takut, sebelum takut tuh. Takutnya minta ampun, tapi gimana tuh? Jalan lagi Tarno. Dalam makin dalam kan makamnya makin makam tua yang udah puluhan tahun itu ya. Tarno tuh jalan, ada lagi yang manggil, Pak D, garam aku tuh garamnya. Tarno tuh bingung nih, orang di mana kok suaranya ada, tapi pas itu suaranya itu ternyata dari atas. Nggak taunya tuh Tarno tuh, yang dilihat Tarno tuh
perwujudan pocong tapi tinggi setinggi tiang listrik. Ini yang disebut wedon, mukanya hitam, tingginya tinggi setinggi tiang listrik. Jadi sampai Tarno tuh dangak, sampai kepalanya tuh nengok ke atas. Oh enggak pak, enggak tiga ya. Akhirnya wedon itu sudah naruh uang ratusan ribu di bawah situ. Dia Tarno ngambil dan ngasih ke Remo. Iya matur nuwun pak. Ya si wedon itu suka ngomong gitu. Lagi Tarno tetap aja nekat jalan lagi ke makam. Nah di situ tuh Tarno itu ketemu sosok perempuan lagi, bajunya putih, rambutnya panjang sampai ke tanah, sampai ke tanah. Perempuan tuh mukanya juga pucat ya. Dia bilang, aku toko garam mas. Ya udah seperti biasa, Tarno udah mulai nggak takut karena wujudnya juga nggak takut serem-serem gitu. Tapi setelah transaksi bayar bareng, tertawanya melengking gitu. Waduh, Tarno tuh gede. Nah, terakhir Tarno akhirnya garamnya tuh tinggal dikit lah. Tarno udah niat pulang karena dia rasa udah cukup. Sesampainya di depan gerbang itu dia mau keluar, tiba-tiba tuh dari belakang tuh ada yang nyolek. Tarno kaget tuh, nggak taunya itu potongan tangan, sepasang tangan segini, darahnya masih kelihatan merah gitu. Tangan tuh nyolek Tarno, sambil yang satu bawa uang lembaran ratusan ribu. Tarno sih udah tahu maksudnya itu beli garam gara-gara kasih. Dan Tarno bilang tersuwun. Akhirnya Tarno keluar ke motornya dipacu ngebut karena basah ya, dingin basah tuh karena dikencingin tadi. Dia juga kencing di celana itu. Akhirnya Tarno sampai di rumah. Tarno ingat pesan dari Raji, jangan buka, jangan lihat uang hasil jualan garam itu di jalan, bukalah sampai di rumah. Tarno akhirnya sampai di rumah, dia dan istrinya buka isi uang tadi. Ternyata isinya tuh daun-daun kering ya. Daun-daun kering itu sesuai pesan Raji, daun-daun itu dimasukkan Tarno ke dalam box kotak tempat warung nasinya itu. Malam itu dimasukkan. Besok paginya Tarno tuh belanja dari uang utangan yang diberikan oleh Raji itu buat modal warung nasinya. Buka Tarno nasi, langsung siang itu waduh, warungnya itu ramenya minta ampun. Sampai Tarno dan istrinya itu kewalahan. Dan warung itu juga cepat habis, tutupnya juga lebih awal. Dari situ tuh lama-lama Tarno bisa membuka cabang warung nasi, beberapa cabang itu di kota itu dan di kota dekat-dekat situ, sekitar kota situ, sekitar Presiden Kedua itu. Tapi Tarno tuh nggak terlacak dia dan istrinya tinggal di mana. Anak buahnya kalau ditanyain juga, oh alasannya begini lah, pindah ke Jawa Timur lah katanya. Hingga akhirnya tuh ada kabar yang menyedihkan ya, Tarno tuh mengalami musibah. Jadi itu rumahnya terbakar semuanya tuh habis atau bendanya tuh. Yang diketahui itu 2 anaknya masih balita, itu baru lahir. Karena setelah itu kan Tarno hidupnya lumayan ya, jadi dia bisa punya anak juga. Anaknya tuh meninggal 2. Nah itu nggak tahu keberadaan Tarno tuh. Warung-warungnya pun akhirnya tutup, bangkrut. Setelah beberapa tahun buka akhirnya bangkrut. Nah nggak tahu ini ceritanya lanjutannya, tapi ya seperti itu. Akhirnya mereka tuh nggak jelas, tutup, warungnya tutup, bangkrut semua. Sementara
Raji itu juga nggak jelas gimana kabarnya ya. Nah itulah pelajaran yang kita terima. Jangan sekali-kali bersekutu dengan setan. Carilah rezeki, uang yang halal di jalannya. Karena ya semua yang instan tuh habisnya juga instan. Itu yang harus kita ingat. Oke? Terima kasih telah mendengarkan cerita dari channel baru ini. Saya mohon teman-teman bersedia subscribe, like, share, and comment untuk memajukan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.